Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, saya ucapkan terima kasih atas respon Anda terhadap konten-konten kami. Mohon maaf jika ada kekeliruan, mohon maaf pula jika tidak semua komentar kami berikan respon. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ada permintaan dari sahabat kami di kolom komentar dan mengirimkan link video minta untuk dikomentari terkait dengan pernyataan seorang Habib yang akan saya putarkan berikut ini. Karena Jakarta ketika itu wilayah Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi Kuitang yang merupakan gurunya Soekarno. Besok yang menentukan hari kemerdekaan Indonesia itu Habib Ali Kuitang. Tentukan hari kemerdekaan, tentukan hari kemerdekaan, yang menentukan itu Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi Kuitang. Makanya jadi buka coba Soekarno besok 17 Agustus 16 malamnya itu Soekarno ada di Kuitang nginep di rumah Habib Ali. Makanya ketika memproklamasikan kan agak telat di koran-koran Belanda. Telat ketika memproklamasikan kemerdekaan. Kenapa? Karena Soekarno tidur di rumah Habib Ali Kuitang. Video Bahar bin Smith ini cukup panjang ya, yang diawali dengan kisah dia tentang konon asasi NU, kisah berdirinya NU, dan ketika Kiai Haji Hasyim Asy'ari mau ke Jakarta untuk membuka NU di Jakarta, menurut dia pamit dulu ke Habib Ali Kuitang dan timbullah kisah seperti dalam video tadi. Nah, terkait dengan sejarah NU yang disampaikan oleh Bahar bin Smith, insya Allah akan saya bahas edisi yang lain. Edisi kali ini biar lebih nyambung kepada bahasan saya tentang Bapak Ahmad Soebardjo, karena beliau adalah saksi kunci, satu di antaranya terkait dengan penculikan Pak Karno dan pembebasannya serta detik-detik proklamasi. Maka edisi kali ini saya akan fokuskan kepada detik-detik proklamasi di mana Bung Karno diculik, dan benarkah malam itu Bung Karno nginep di rumah Habib Ali Kuitang. Apa yang disampaikan oleh Bahar bin Smith itu ada kesamaan isi dengan yang disampaikan oleh seseorang dalam sebuah video yang beredar sejak beberapa tahun yang lalu. Di antaranya berisi seperti ini. Bung Karno bingung, izin sama Habib Ali, ya udah deh sana deh, pergi pakai sarung. Itu waktu gambarnya ada di masjid di Gedung Juang. Bung Karno pakai sarung, cium tangan sama Habib Ali Kuitang. Makanya Habib Ali Kuitang bingung, kemana Pak Karno? Besoknya tinggal diumumin. Akhirnya pemuda-pemuda menyerahkan Bung Karno lagi ke rumahnya. Subuh-subuh saudah sahur. Subuh-subuh saudah sahur, Bung Karno nyamar. Pakai sepedanya. Pak, jarak tempat tinggal Bung Karno sama tempat tinggal Habib Ali cuma berapa tindakan? Dari sini ke Jenderal Urip. Dari sini ke Jenderal Urip. Jadi pakai sepeda rally, sepeda ontel. Bung Karno bilang, Habib, ini gimana? Tinggal dikit lagi. Kalau enggak kita merdekain, Jepang mau kasih hadiah. Ingat Pak, setahun sebelumnya Jepang sudah ultimatum ingin memberikan Indonesia kemerdekaan dengan syarat yang penuh. Dengan syarat yang penuh. Tapi ulama kita, pejuang kita tolak. Akhirnya kata Habib Ali, udah bismillah. Ente kesana, ntar kita umumin di sini. Makanya Pak, di catatan sejarah Bung Karno bangunnya kesiangan. Kenapa proklamasi diumumin siang-siang? Lah kesiangan nemuin gurunya dulu Habib Ali bin Abdul Rahman di Kuitang. Makanya kesiangan. Habis bangun, lupa ngetik Pak. Ini ada di catatan nih. Lupa ngetik, jadi ngetik dulu waktu. Intinya sama, titik poinnya bahwa pada tanggal 16 malam itu Bung Karno nginep di rumah Habib Ali Al-Habsyi Kuitang dan minta izin untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Jika Anda menyaksikan tayangan kami pada edisi Pak Ahmad Soebardjo mungkin sudah terjawab, tetapi baiklah akan saya ulas lagi. Dengan 3 data buku ini saya pikir cukup ya. Ini ditulis oleh Pak Ahmad Soebardjo sebagai pelaku sejarahnya. Ini adalah Bu Fatma, ini adalah buku penelitian. Sangat tidak mungkin Bung Karno pada malam itu berada atau pamit dulu ke Habib Ali Kuitang. Kenapa?
Kita coba runut dari beberapa waktu sebelumnya. Tanggal 9 Agustus 1945, Bung Karno sudah tidak ada di Indonesia. Beliau pergi ke Dalat atau daerah Saigon untuk menemui petinggi Jepang di sana. Bung Karno, ada di buku ini ya, ditemani oleh Dr. Rajiman Widyotiningrat, Bung Hatta, dan dokter pribadi Bung Karno, yaitu Dr. Raden Soeharto. Selama beberapa hari di sana, dari tanggal 9 Agustus, tanggal 14 sore baru beliau sampai ke Jakarta. Pada tanggal 14 sore itu kondisi di Jakarta, terutama oleh kaum muda, itu sudah heboh karena kaum muda sudah mendengarkan informasi atau mendapat informasi dari Radio Australia bahwa Jepang sudah menyerah ke sekutu karena kena bom. Kemudian keesokan harinya tanggal 15 pagi terjadi diskusi antara Syahrir dengan Bung Karno di kediamannya di Pegangsaan 56, di mana kaum muda menghendaki segera merdeka tanpa menunggu Jepang karena Jepang sudah kalah. Sampai siang, kemudian Bung Karno, seperti dikisahkan oleh Pak Ahmad Subarjo, mencari informasi bersama Bung Hatta, menemui Maeda. Benarkah Jepang sudah tunduk atau kalah dengan sekutu? Sebab informasi sebelumnya kan hanya melalui radio. Maeda tidak bisa memberikan jawaban dengan pasti. Kemudian pada siang hari juga dikisahkan dari dua buku ini, ya, 15 siang hari itu datanglah utusan ke rumah Bung Karno, kaum muda yang menghendaki segera Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan. Jadi sehari itu penuh dengan ketegangan antara kaum muda dengan kaum tua. Kaum muda ini ya diantaranya adalah Sultan Syahrir, Wikana, Sukarni, Khairil Saleh, dan lain-lain. Sementara kaum tua adalah Bung Karno, Bung Hatta, Ahmad Subarjo yang ada pada panitia persiapan kemerdekaan. Singkatnya, tanggal 15 malam, dua buku ini mengisahkan sekitar pukul 11 Pak Ahmad Subarjo mendatangi kediaman Bung Karno. Ternyata di sana sudah ada Wikana dan kawan-kawan. Wikana ini adalah kelompok pemuda untuk kemerdekaan dan beberapa sahabatnya. Di situ juga ada Bung Hatta. Terjadi perdebatan panas. Bu Fat juga sampai gemeter dalam bukunya mengisahkan apa yang diperdebatkan. Pokoknya Bung Karno dan Bung Hatta besok segera memerdekakan negeri ini. Terjadilah ketegangan sampai Bung Karno juga marah. Singkatnya, jam 11 sampai setengah 12 selesai. Pada malam itu adalah malam Ramadan. Sekitar waktu sahur, rumah Bung Karno diketok orang. Ternyata yang mengetok adalah Sukarni dengan membawa senapan, yang mana kedatangan Sukarni bersama anggota PETA yang lain itu adalah untuk membawa Bung Karno. Setelah Bu Fat juga ikut masuk ke dalam mobil, ternyata di mobil sudah ada Pak Hatta. Jadi pada sekitar waktu sahur itulah Bung Karno, Bung Hatta, termasuk akhirnya Bu Fat dan Guntur Bayi pada saat itu dibawa oleh kelompok PETA. Di bawahnya kedua tokoh ini hasil rapat Khairil Saleh dan kawan-kawan karena gagal membujuk Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memerdekakan. Kemudian pada tanggal 16 pagi sekitar pukul 8, Pak Ahmad Subarjo mendapat laporan dari asistennya yakni Pak Sudiro bahwa Bung Karno dan Bung Hatta tidak ada di tempat, seperti yang saya kisahkan beberapa edisi yang lalu. Kemudian mencari informasi, termasuk diantaranya adalah ke Maeda. Setelah menemui Maeda ternyata tidak diketahui bagaimana dan seperti apa. Lalu Pak Ahmad Subarjo datang ke kantornya, di mana kantor Pak Barjo ini pada bagian ruangan yang lain adalah kantor atau tempat anak-anak muda pejuang. Di sana beliau bertemu dengan seorang pemuda Wikana yang tadi malamnya berdebat dengan Pak Karno dan kawan-kawan. Wikana tidak bisa menjelaskan, lalu mendatangkan seorang pemuda yang lain, Pandu namanya. Pak Pandu juga tidak bisa memberikan penjelasan karena menurut Pak Pandu, Bung Karno dibawa oleh kelompok PETA dan kelompok muda ini tidak berani menyampaikan ada di mana dan untuk apa. Singkatnya, sampai siang hari pada sekitar pukul 2 tanggal 16 1945, selepas makan siang Pak Ahmad Subarjo didatangi lagi oleh Wikana, Pandu, dan Kunto, Yusuf Kunto. Yusuf Kunto ini adalah anggota PETA yang kemudian oleh Pak Ahmad Subarjo dimintai keterangan di mana Bung Karno berada dan terkait pula dengan rencana
rapat panitia persiapan kemerdekaan, karena tanggal 16 Agustus itu rencananya adalah rapat pertama panitia persiapan kemerdekaan. Kunto juga tidak mau menjelaskan awalnya, tapi atas desakan dan rayuan dari Pak Ahmad Subarjo akhirnya diperbolehkan untuk menemui Bung Karno, tetapi tidak boleh jalan sendiri atau hanya dengan Sudiro sebagai asisten ditemani oleh Peta. Pada sekitar pukul 4 sore berangkatlah mereka menuju ke sebuah tempat yang kemudian kita kenal dengan Rengas Dengklok. Setelah sampai di Rengas Dengklok, tidak serta-merta Pak Ahmad Subarjo boleh menemui Bung Karno dan Bung Hatta. Terjadi perdebatan dulu, bertemulah dengan ketua Peta atau pembesar Peta di sana, Peta Pembela Tanah Air ya, tentara bentukan Jepang, Mayor Subeno. Terjadilah debat yang alot terkait dengan kemerdekaan. Singkatnya kemudian setelah berbagai cara disampaikan oleh Pak Ahmad Subarjo, maka luluh juga Pak Subeno kemudian mengizinkan Bung Hatta dan Bung Karno dibawa ke Jakarta dengan catatan malam ini juga, tengah malam ini harus proklamasi kemerdekaan. Pak Barjo tidak bisa menyanggupi karena harus rapat dan segala macamnya. Lalu Pak Beno bilang, besok pagi jam 6. Jam 6 masih memungkinkan belum? Sehingga akhirnya sang mayor bertanya lebih tegas, kalau sampai tidak merdeka apa jaminannya? Dengan tegas pula Pak Ahmad Subarjo menjawab, setidaknya tengah hari besok, kalau sampai tidak terjadi proklamasi kemerdekaan, tembak saya, nyawa taruhan saya. Maka dari sini kemudian diperbolehkan pulang. Artinya kembali ke Jakarta sekitar pukul 9 malam. Pukul 9 malam dari Rengas Dengklok. Bayangkan Rengas Dengklok pada tahun 1945 kayak apa naik mobil tua, begitu kisah dari Pak Ahmad Subarjo. Singkatnya pada sekitar pukul 11 atau 12 itu sampai ke Jakarta, menurunkan Bufat, kemudian mengantar Pak Hatta, lalu mereka langsung menemui ke rumah Maida, Laksamana Muda Maida, sebagai penghubung dari Angkatan Laut ke kaum nasionalis. Pada sekitar jam 1 atau jam 12 ke atas, rapat belum dimulai walaupun di rumah Maida sudah banyak orang, baik dari panitia persiapan kemerdekaan atau dari kaum muda pejuang. Tiba-tiba Pak Hatta dan Pak Karno berikut Maida keluar. Enggak ketahui awalnya kemana. Belakangan baru diketahui ternyata mereka bertiga itu menemui petinggi Angkatan Darat Jepang. Karena antara Angkatan Darat Jepang dengan Angkatan Laut itu berbeda. Sementara Maida adalah Angkatan Laut, khawatir di tengah rapat nanti terjadi sesuatu. Sementara Pak Barjo sendiri, seperti yang pernah saya kisahkan, dia dibawa Soekarni, katanya dipanggil oleh Sultan Syahrir ke daerah Manggarai kalau daerah sekarang. Ternyata setelah sampai Manggarai tidak bertemu, hanya menitipkan selembar kertas yang berisi nama-nama. Singkat cerita, pada sekitar jam 2 dini hari terjadilah rapat mereka bertiga di ruang makan dan menghadapi meja makan. Yang pertama tentang teks proklamasi. Pak Soekarno menanyakan kepada Pak Barjo yang merupakan panitia 9 tentang pembukaan Undang-Undang Dasar. Dan disitulah kemudian disusun secara bertiga. Singkatnya kemudian terjadilah penulisan teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Pak Karno, tetapi berdasarkan pemikiran 3 orang ini. Lalu selesai ditulis, dibaca di depan forum. Ketika dalam pembacaan forum ini terjadi perdebatan, termasuk ketika siapa yang akan menandatangani. Ini terjadi perdebatan alot. Alhamdulillah, berkat kecerdikan Suyuti Melik, kemudian yang menandatangani hanya atas nama bangsa Indonesia adalah Soekarno dan Hatta. Sebelumnya sangat ribet, terutama juga pada kalimat yang ditulis oleh Bung Karno atas masukan 2 sahabatnya ini. Ini juga sempat mendapat protes dari Soekarni. Singkatnya kemudian menyetujui, dan ketika teks itu diketik oleh Suyuti Melik, Bung Karno, Bung Hatta, dan Pak Barjo makan sahur. Selesai makan sahur, dibaca di depan forum, kemudian diputuskan. Lalu diputuskan juga bagaimana cara di mana tempat upacaranya, bagaimana memproklamasikannya. Jadi alotlah pada saat itu sampai jelang subuh. Hingga kemudian
Pada pukul 6, menurut keterangan dari Pak Ahmad Subarjo, mereka pulang dari kediaman Maida. Menurut Bu Fatmawati, mereka pulang pada pagi hari atau subuh. Ringkasnya dari semua uraian ini, kira-kira pada jam berapa Bung Karno mampir atau pergi ke Habib Ali Kuitang untuk meminta restu guna memproklamasikan, apalagi disebut nginep. Jauh sekali apa yang disampaikan dua orang dalam video tadi dengan keterangan pelaku sejarahnya. Maka dengan demikian, jika ditarik kesimpulannya sesuai dengan data-data yang ada, dua orang yang menyampaikan kisah tentang Bung Karno nginep di rumah Habib Ali Kuitang menjelang proklamasi kemerdekaan itu adalah bohong. Sebab tidak sesuai data. Bagaimana mungkin? Apalagi Bung Karno kondisinya juga akhirnya sakit dan diobati oleh Dr. Soeharto. Kiranya para pemirsa sudah dapat memahami dari semua uraian ini. Dan mudah-mudahan tidak ada lagi pembelokan sejarah. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!